Seorang kolektor sejati kartu-kartu Yu-Gi-Oh biasanya mereka akan bertujuan mengkoleksi semua kartu yang ada di Yu-Gi-Oh sampai benar-benar semua kartu-kartunya didapetin secara individual. Nah, tapi mungkin juga ada beberapa kesulitan yang bakal mereka temuin. Karena pasalnya nggak semua kartu di Yu-Gi-Oh itu gampang buat didapetin. Beberapa dari mereka ada yang dirilis secara terbatas lewat set-set tertentu dan belum dapat reprint. Nah, apa sajakah mereka ini? Di sini saya nggak bakal ngelis kartu-kartu yang ilegal kayak Get Your Game On yang cuma bisa dipakai di turnamen tertentu, sama kartu-kartu match winner yang dilabeli sebagai kartu ilegal pada card frame-nya. Jadi langsung aja kita lihat 7 kartu Yu-Gi-Oh di TCG yang paling susah dikoleksi tanpa memandang secara spesifik cetakan dan juga rarity kartu tersebut. Di nomor 7 ada kartu-kartu yang udah nggak relevan di meta dan belum dapat reprint sampai sejauh ini. Misalnya aja di set Metal Raiders ada Garnesia Elefantis, kartu SR yang hanya rilis di Metal Raider aja. Kartu common ada Crawling Dragon, yang juga eksklusif di Metal Raiders. Contoh berikutnya dari set lain di Exclusive Pack misalnya, ada Andro Sphinx dan Sphinx Teleia. Mereka merupakan kartu ultra rare yang sampai detik ini belum dapat reprint. Ditambah juga di set tersebut ada Inferno Tempest dengan rarity common yang juga eksklusif hanya bisa didapetin di set tersebut. Kartu-kartu seperti ini hanya rilis di satu set aja membuat mereka dianggap sebagai kartu yang susah dikoleksi. Karena secara normal kolektor harus menggalinya di set yang bersangkutan. Adapun kolektor bisa membelinya secara individual lewat pasar sekunder. Tapi biasanya harga satuannya lebih mahal dari kartu pada umumnya dengan rarity yang sama. Ya karena mereka dirilis secara eksklusif tanpa mendapatkan reprint. Selanjutnya di nomor 6 ada Elemental Hero Air Neos, sebuah kartu yang hanya rilis di set Strike of Neos, sebuah set yang pertama keluar pada bulan Februari 2007. Elemental Hero Air Neos dicetak sebagai ultra rare dan juga ultimate rare, dan belum dapat reprint sampai detik ini. Jadi nggak heran kalau harganya di pasar sekunder bisa mencapai 1,5 juta rupiah. Sedangkan berdasarkan YugiOhPrices.com, harga set Strike of Neos edisi pertama sekarang ini mencapai 100 juta rupiah. Jadi makin susah buat dapetin Air Neos. Solusi terbaiknya sih kolektor nyari kartu individualnya aja di pasar sekunder yang harga terendahnya aja sebesar 1 juta rupiah. Kemudian di nomor 5 ada kartu-kartu yang rilis secara terbatas di turnamen pack. Ini sih yang agak berat dikoleksi. Oke, jadi turnamen pack merupakan sebuah pack hiburan yang hanya dirilis beriringan dengan suatu turnamen yang diadakan penyelenggara official Yu-Gi-Oh! Biasanya di dalam turnamen pack ada kartu-kartu unik yang nggak bisa ditemuin di set-set lain. Termasuk juga ada reprint kartu-kartu jadul dalam bentuk super rare dan ultra rare. Beberapa juga ada kartu-kartu yang hanya rilis di OCG kemudian diperkenalkan lewat turnamen pack ini di TCG. Turnamen pack merupakan set yang udah lama banget, terakhir rilis pada tahun 2006 sebelum kemudian namanya diubah jadi Champion Pack. Dan siapa yang bakal menyangka di beberapa set turnamen pack ada beberapa kartu Yu-Gi-Oh yang dicetak secara eksklusif di turnamen pack aja. Dan salah satunya ada yang punya rarity tinggi. Dia adalah Garma Sword, kartu super rare yang hanya rilis di turnamen pack 8 pada bulan April 2006. Buat koleksi dia, normalnya kolektor mesti menghadiri turnamen saat turnamen pack 8 ini dijual on the spot. Tapi kolektor bisa dapetin kartu ini di pasar sekunder dengan harga 17 juta rupiah. Saking susahnya buat dapetin Garma Sword ini. Kartu langka lainnya yang eksklusif di turnamen pack ada Skull Guardian. Dia rilis secara terbatas di turnamen pack second season sebagai kartu rare dengan harga 3,8 juta rupiah. Harga yang sangat tinggi mengingat rarity-nya cuman rare. Sebenarnya masih ada beberapa kartu lagi, tapi kemungkinan yang paling susah dicari berikutnya ada Quagga Hercules dan juga Patrol Robo. Bener, dua kartu ini hanya rilis secara eksklusif di turnamen pack first season sama third season. Jadi kalau kolektor mau dapetin dua kartu ini, mereka harus nyari di turnamen pack first dan third season yang harganya kalau dibeli di pasar sekunder bisa mencapai 6,8 juta rupiah sebagai kartu SR, sedangkan Patrol Robo dihargai sebesar 5,6 juta rupiah sebagai SR juga. Di tahun 2010 dan 2011, Konami merilis dua pack legendaris yang hanya dicetak di tahun tersebut. Pack tersebut bernama World Championship Pack, sebuah pack yang hanya tersedia untuk peserta World Championship pada saat itu. Dan siapa yang bakal menyangka kalau di dalamnya ada kartu yang sangat langka dan hanya eksklusif di World Championship Pack ini. Kartu-kartu kayak Droll Bird, Abyss Mammoth of Nefariousness, Will Me, Kimis No. 2, Great Bell, Moyankari, Breath of Light, dan Monster Eye. Sedangkan buat dapetin kartu-kartu ini udah hampir nggak mungkin, karena mereka dirilis juga secara terbatas. Paling nggak pemain harus nyari lewat pasar sekunder yang sekarang harganya udah sangat gila. Buat kartu super rare kayak Breath of Light aja harganya bisa sampai 10 juta rupiah. Belum lagi ditambah kartu-kartu SR lainnya. Dan pengen tahu yang lebih gila? Berjuanglah buat dapetin Monster Eye. Bahkan harganya aja kita nggak tahu. Dia nggak bisa ditemukan di pasar sekunder manapun.
Selanjutnya di nomor 3 ada sebuah kartu hadiah dari Yu-Gi-Oh! Championship Series atau YCS di tahun 2017. Dia adalah number 89 Diablosis The Mind Hacker. Gak kayak kartu-kartu hadiah YCS pada umumnya yang udah dapat reprint di set lain. Number 89 ini merupakan kartu yang sampai detik ini belum dapat reprint sehingga kolektor harus dapetinnya ya dengan memenangkan kejuaraan YCS di tahun 2017 itu. Atau kolektor juga bisa dapetin lewat pasar sekunder yang tentunya harganya sudah sangat gila. Per hari ini harganya mencapai 41 juta rupiah. Gak heran ya karena number 89 ini merupakan kartu hadiah turnamen yang sangat besar. Dan inilah bukti betapa susahnya buat dapetin kartu ini di TCG. Di nomor 2 ada kartu yang gak kalah gilanya dari sebelum-sebelumnya. Perkenalkan Blood Mephisto. Dan kenapa kartu ini sangat susah didapetin oleh kolektor? Kasusnya sama kayak number 89 Diablosis The Mind Hacker. Kartu ini belum dapat reprint sampai detik ini dan hanya bisa didapetin lewat memenangkan kejuaraan YCS pada tahun 2011. Butuh tekad dan skill luar biasa untuk memperolehnya. Kalaupun suatu kolektor pengen dapetin Blood Mephisto untuk mengisi katalognya, mereka bisa dapetin di pasar sekunder dengan harga yang sangat mengerikan. Harga terendahnya di pasar sekunder dibanderol seharga 149 juta rupiah. Kemudian di nomor 1 ada kartu yang dicetak secara sangat terbatas, yaitu Tyler the Great Warrior. Kartu TCG eksklusif yang didesain langsung oleh fans Yu-Gi-Oh! Bernama Tyler Gressel, yang saat itu berhasil mengalahkan penyakit kanker liver langkanya. Dan lewat perantara Make-A-Wish Foundation, desain kartu ini direalisasikan oleh 4Kids Entertainment. Dan menurut desas-desus hanya ada 3 kopi yang tersebar di seluruh dunia. Salah satunya di tangan Gressel ini. Berdasarkan sebuah wawancara, Gressel mengatakan kalau Tyler the Great Warrior-nya itu pernah ditawar oleh seorang dengan harga sebesar 1 miliar rupiah. Tapi Gressel menolaknya karena mungkin Tyler the Great Warrior udah kayak kunci kesembuhan dirinya melawan kanker livernya sejauh ini. Jadi itu dia kartu-kartu Yu-Gi-Oh! Yang sangat susah buat didapetin di TCG. Mungkin teman-teman tertarik menjadi kolektor Yu-Gi-Oh! Sejati juga. Selamat berpetualang memperoleh kartu-kartu ini. Tapi kita juga nggak tahu, mungkin aja suatu saat nanti Konami merilis ulang kartu-kartu ini di set terbaru. Jadi buat koleksi kartu individualnya jadi semakin gampang ya. Oke, sekian dari Yu-Gi-Oh! Recover Indonesia. Thank you udah nonton sampai akhir dan I end my turn.